karakter mereka tuh mirip-mirip yang punya karakter yang dewasa, penampilan yang dewasa, tapi sebenarnya mereka tuh adalah bocilnya JKT. Itu yang terjadi saat itu, dan itu pun didukung dengan outfit-outfit yang dia kenakan juga. Ya, dia kalau gua ngelihat lebih sering pakai jaket kulit ya. Berharap banget lo bisa tunjukin, dan kemarin di SNM yang terbaru Seifuku no Me dia dapat ini ya, unit song baru. Abu-abu dengan tulisan warna putih, font putih. Dan kali ini gue ngeliat kayak dia kayak buat logo gitu. Ya. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Igun di sini di channel.id, dan kali ini kembali lagi di segmen andalan gue, yaitu Birthday Girl, dimana gue akan bahas member yang berulang tahun hari ini. Dan hari ini di 11 November itu ada yang ulang tahun dari generasi 10. Dia adalah Raisa Siva Wardana. Lahir di 11 November 2007 dan berulang tahun yang ke-17 tahun. Lagi-lagi Sweet 17 ya. Cukup banyak member-member yang gue bahas atau trainee yang gue bahas kelahiran 2007 belakangan ini ya. Dan ini menjadi kelahiran 2007 terakhir kalau nggak salah. Jadi banyak banget yang udah satu line ya sama Raisa sekarang. Karena Raisa ini adalah generasi 10 yang dulunya maknanya JKT48 ya. Dia tuh 2007 sendirian saat itu sebelum munculnya Gendis ya. Dia itu kan menggantikan Katrina sebagai yang termuda. Karena Katrina itu 2006, tiba-tiba ada Raisa yang kelahiran 2007, sangat muda saat itu, saat generasi 10 diperkenalkan dan jadi trainee. Cukup lama nggak ada temannya di 2007 ya. Terus muncullah generasi 11. Itu pun cuman beberapa yang 2007, kayak ada Gracie, terus ada Elin ya. Siapa lagi? Generasi 11 yang 2007, gue lupa. Terus baru lanjut ke generasi 12 yang cukup banyak 2007-nya. Ada Naila, ada Erin, ada Olin, ada siapa lagi? Ada Lily, ada Delin ya kan. Ada lagi yang gue belum sebut mungkin. Ya cukup banyak member yang kelahiran 2007 ya saat ini. Jadi banyak rata-rata member sekarang itu mungkin ada di kelahiran 2007. Setelah sebelumnya itu di 2006 bergeser ke 2007. Itu yang gue rasakan sekarang ya. Mungkin kita akan melihat ke depannya di generasi 14 akan bergeser ke kelahiran 2008, kelahiran 2009 mungkin. Ya kan, karena sekarang pun udah mulai banyak yang kelahiran 2009 kan. 2011 pun udah ada 2 kayak Trisha, dan yang terbaru ya ada generasi 13 itu ada yang kelahiran 2011 juga. Jadi Raisa adalah salah satu yang di 2007, dan 2007 kebetulan di 2024 berulang tahun yang ke-17 tahun. Jadi Sweet 17 ya. Seperti Sweet 17 lainnya yang gue bahas, Sweet 17 itu selalu spesial dan tak kalah spesial dengan Raisa. Raisa pasti melihat 17 tahun itu adalah usia yang spesial bagi dia, karena ya 17 tahun di Indonesia apalagi ya. Di Indonesia tuh sangat prestisius bagi seorang anak yang baru menginjak umur 17 tahun tuh. Lo bisa dapat KTP, lo bisa dapat bisa buat SIM ya, bisa buat SIM motor, SIM mobil, lo bisa legal, lo bisa berkendara ya secara legal di jalanan dengan kendaraan lo yang mungkin lo udah dambakan pengen mengendarai kendaraan tersebut dengan tenang di jalanan tanpa takut harus ditilang ya. Seperti biasa di Birthday Girl ya, kembali lagi di Birthday Girl. Seperti biasa gue akan bahas keunikan membernya, terus akan ada birthday t-shirt karena kebetulan Raisa adalah member, dan juga bakal ada mentionan untuk fanbase-nya, fanbase Raisa, dan nanti di ending bakal ada ucapan. Itu seperti biasa ya di Birthday Girl. Oke, kita akan mulai aja Birthday Girl kali ini. Ya dari tadi openingnya kelamaan ya. Kali ini baru mulai. Jadi Raisa Siva Wardana, dia adalah adik kecilnya di generasi 10 ya, dan salah satu member yang pernah jadi member termuda di JKT48 sebelum datangnya seorang Gendis. Jadi dia yang menggantikan Katrin ya. Ketika Katrin menjadi magninya JKT48 New Era, muncullah Raisa, dan Raisa yang jadi adik kecilnya JKT48 saat itu, sejak saat itu. Dan
Seperti pada umumnya ya, seperti pada umumnya ketika seorang adik kecil muncul dan menggantikan adik kecil yang sebelumnya, muncullah kayak bukan gengsi, perseteruan. Waduh, perseteruan ya, kayak ribut-ribut kecil-kecilan gitu ya, musuh-musuhan kecil-kecilan. Itu yang terjadi ketika Raisa datang dan menggantikan Catherine, karena mereka sebenarnya punya karakter yang mirip-mirip. Karakter mereka tuh mirip-mirip, yang punya karakter yang dewasa, penampilan yang dewasa, tapi sebenarnya mereka tuh adalah bocilnya JKT. Itu yang terjadi saat itu, dan itu sebenarnya hal yang hilang ketika dari Raisa ke Gendis. Ya, dari Raisa ke Gendis tuh nggak terlalu seperti itu. Yang terjadi lagi tuh dari Gendis ke Trisha, itu terjadi lagi. Ya, kayak gimmick-gimmick pertarungan memperebutkan gelar Magni. Itu yang terjadi, atau memindahkan kekuasaan, memindahkan jabatan, sertijab ya, serah terima jabatan. Itu selalu ada dramanya. Cuman kalau dari Raisa ke Gendis tuh nggak begitu ada. Cuman dari Gendis ke Trisha ada lagi. Mungkin karena memang dari generasi 10 ke generasi 11 tuh agak jauh ya jaraknya. Dan Raisa jadi makna yang cukup lama ya saat itu, karena memang jarak generasi 10 ke generasi 11 kan agak lama ya, beberapa tahun ya, kayak 2 tahun, nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun, maksudnya bukan setahun aja, tapi lebih dari itu, kayak hampir 2 tahun lebih. Dan Raisa ini adalah adiknya dari Kalista Olivia alias Kelly, dan menjadi satu-satunya pasangan kakak adik di JKT48 yang aktif saat ini, bener nggak? Ya, jadi satu-satunya pasangan kakak adik JKT48. Sebenarnya ada seorang Dena dan Desi ya, Danella dan Daisy di generasi 11, yaitu kembar, mereka kembar. Cuman gue melihat yang kayak kakak adik banget, yang ada jarak umurnya itu ya cuman Kelly dan Raisa. Gue nggak hitung di sini Dena dan Desi itu kayak mereka sama tanggal lahirnya, sama umurnya, jadi konfliknya berbeda. Ya, yang dicari atau yang gue pengen lihat dari sosok kakak dan adik di JKT48 adalah, ya pertama kedekatan mereka sebagai kakak dan adik, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah keributan mereka ya, perseteruan mereka. Ya mungkin di awal-awal ketika mereka masih trainee, masih mau nampilin kayak perseteruan kakak adik ini. Dan gue melihatnya kayak bring back memories dari Eve dan Ariel. Ya karena kebetulan Eve dan Ariel grad, mereka mulai naik ya kan, walaupun mereka udah masuk sebelumnya. Gue berharapnya seperti itu, tapi ternyata tidak ya, karakter orang berbeda, karakter cara kakak adik berinteraksi itu juga berbeda, dan itulah yang diterapkan atau yang dilakukan sama Kelly dan Raisa. Mereka tuh cara interaksi mereka berbeda, cara berantem mereka juga berbeda. Jadi ya mungkin kita tidak akan melihat lagi versi kakak adik seperti Eve dan Ariel. Karena ya semua sifat orang berbeda, dan kita akan melihat nanti versi kakak adik yang lainnya ya, semoga di JKT48 bakal ada lagi setelah Raisa dan Kelly ini sebagai kakak dan adik. Dan Dena Desi ya tentunya, karena di generasi 12 gak ada, di generasi 13 pun gak ada kakak dan adik, atau belum tahu aja. Di generasi 13 ternyata ada kakak adik, kita nggak ada yang tahu ya, cuman kayaknya nggak ada deh. Raisa ini adalah seorang adik kecilnya JKT48 bahkan sampai saat ini ya. Enggak sih, dia udah mulai jadi kakak ya karakternya. Cuman sebelum generasi 11, dia ini adalah sosok seorang adik kecil yang punya image dewasa. Jadi dia ini paling muda di JKT48 saat itu, di 2022 ya, sebelum generasi 11 masuk. Cuman dengan karakter atau penampilan yang dewasa. Apalagi didukung dengan tinggi badannya yang cukup tinggi ya, postur tubuhnya yang cukup tinggi, terus ditambah sama rambut panjangnya yang digerai. Kayak lirik lagu. Ya, dengan penampilan seperti itu mendukung dia banget untuk tampil lebih dewasa. Dan itu pun didukung dengan outfit yang dia kenakan juga. Ya, dia kalau gua ngelihat lebih sering pakai jaket kulit ya. Suka pakai jaket kulit dan juga pakai apa ya? Kayak semacam kalung. Ya enggak sih? Apalagi kalau di event kayak meet and greet dan two shot gitu. Dia suka pakai kalung yang apa, bener-bener
nyekek gitu ya, kayak deket banget sama leher. Dan itu memberikan kesan apa namanya? Memberikan kesan dewasanya seorang Raisa. Berbanding terbalik dengan kakaknya, kayak Lia dan Lin yang bahkan dengan sifat yang benar-benar cerah ceria dan colorful, sangat lucu ya, twin tail. Dan kalau kata Lin itu pink ya, temanku pink. Itu image yang berbeda dari generasi 10. Dari yang paling tua sampai yang paling muda. Yang paling tuanya malah lucu-lucuan, yang paling mudanya malah memilih image yang lebih dewasa. Cuma apa ya, gue sering berpikiran, atau gue pernah bilang juga kayak gue lebih suka kalau member tuh berpenampilan sesuai dengan umurnya. Cuma kalau selama cocok sih ya cocok aja ya. Kayak Raisa cocok sih. Gue malah kayak agak aneh terkadang kalau ngeliat Raisa tuh lucu-lucuan. Sebenarnya masih cocok, cuma terbiasanya ngelihat dia jadi kayak penampilan yang dewasa, jadi ngerasa aneh gitu ngelihat dia yang lucu-lucuan. Kalau ngelihat lucu-lucuannya Raisa tuh cuman di show. Cuman saat show ngelihat Raisa tuh yang mode lucunya. Dia suka pakai kuncir 2 masih pernah ya. Masih pernah. Ya, masih ada kesempatan ngelihat Raisa kuncir 2 atau kuncir setengah. Ponytail. Itu masih ada kesempatan untuk ngelihat Raisa seperti itu, dan juga dengan kostum-kostum JKT48 yang colorful dan lucu-lucu itu juga masih cocok sama Raisa sebenarnya. Jadi momen untuk melihat Raisa lucu-lucuan tuh menurut gua hanya di show ya. Karena untuk outfitnya Raisa kayaknya nggak ada deh yang lucu-lucu atau yang colorful banget ya, kayak warna pink terus biru muda. Kayaknya nggak begitu banyak gua ngelihat foto-fotonya Raisa outfitnya di luar dengan warna-warni seperti itu. Ya, Raisa ini sebenarnya dekat dengan banyak member, terutama kakak-kakaknya ya, dekat dengan kakak-kakaknya, cuman nggak terlalu terlihat di sosmed. Yang terlihat di sosmed itu cuman dia dekat sama Ella, dia dekat sama Lia atau generasi 10. Itu yang terlihat di sosmednya. Cuman yang gua lihat-lihat atau dengar-dengar di live stream member, ataupun juga ketika maksudnya ketika show, ya sepertinya, asumsi ternyata ya, Raisa ini dekat dengan kakaknya, terutama yang generasi 7 kayak Ola, terus kayak Gita ya, ternyata deketin Gita juga. Terus mungkin kayak Mute ya, karena memang ada sedikit gimmick konflik di sana memperebutkan Gita ya. Dan juga tentunya pasti ada Catherine juga di sana. Jadi ada konflik sebelum Gracie datang itu kan memperebutkan Gita antara Mute, Catherine dan Raisa. Walaupun Raisa nggak ikutan konten rebutan Kak Gita di JKT48 TV ya barengan Gracie saat itu, tapi tetap diakui Gita kalau Raisa tuh adiknya juga. Ya karena gimmick atau perseteruan memperebutkan Gita inilah gue melihat walaupun dengan penampilannya yang dewasa gitu dari seorang Raisa dan juga Catherine sebenarnya sama, dia ini masih mau dianggap kayak adik kecilnya JKT48. Dia tuh masih mau dianggap oleh kakaknya itu sebagai adik kecil. Ya masih mau diperhatiin, masih mau dilihat sebagai ya yang paling kecil di JKT48 lah. Walaupun sekarang faktanya dia udah bukan lagi yang paling kecil, dia udah jadi kakak di JKT48. Dia udah ada 3 generasi loh di bawahnya sekarang. Banyak loh, dia udah jadi panutan loh harusnya. Ya harus jadi contoh, harus jadi sosok kakak yang bisa ngasih masukan ke adik-adiknya. Itu yang harus dilakukan Raisa. Tapi kalau Raisa ke kakak-kakaknya, dia akan menjadi sosok adik kecil yang manja banget, yang benar-benar jadi ya yang mau ditemenin, yang mau dijagain, yang mau dikasih nasihat, yang mau dikasih masukan terus. Oh itu yang terjadi soal Raisa. Kalau ke kakak-kakaknya ya. Ya kemarin ada sedikit hal yang mungkin agak kurang menyenangkan bagi Raisa terjadi ya. Gua sebenarnya nggak mau terlalu mention ini, cuman kayaknya harus di-mention.
Yaitu dia sempat dapat kritikan soal performnya ya beberapa minggu lalu, berapa bulan kayaknya. Enggak, sebulan yang lalu. Dia dapat kritikan soal performance-nya bareng teman-temannya yang lain, dan ya dia menanggapi hal tersebut di sosial media dan dia mau coba untuk improve ya. Dia mau coba untuk buktiin, dia mau coba untuk perbaiki performance-nya lagi jadi lebih baik. Dan ya gue suka sih dengan responsnya yang mau improve lagi. Dia menerima kritikan tersebut dan dia mau dia balas atau respon hal tersebut dengan ya dia mau jadi lebih baik lagi. Itu jawabannya dia. Ya gue suka lah responsnya dia, balasannya dia. Bukan dibalas dengan marah-marah, bukan dibalas dengan ngedumel ya, ataupun diem aja. Ya gue suka dengan gesturnya dia dan teman-temannya dia mau coba untuk jadi lebih baik lagi. Ya jadi semangat buat Raisa biar bisa tunjukin. Gue berharap banget lo bisa tunjukin. Dan kemarin di SNM yang terbaru Seifuku no Me dia dapet ini ya, unit song baru. Jadi menurut gue itu adalah salah satu hal awal dari pembuktian dirinya Raisa dari soal kritikan-kritikan yang menuju ke dia ya sebelumnya. Sebenarnya nggak tahu kritikan itu benar-benar ke dia dan teman-temannya atau bukan. Cuma ada beberapa orang yang memang benar-benar langsung nyebutin ya dia. Cuma good job dari Raisa bisa mengontrol kritikan tersebut dan mau jadi lebih baik lagi. Jadi ditunggu terus, buktikan terus sampai ya orang-orang benar-benar, sampai orang-orang bilang ya ini dia Raisa udah baik gitu. Buktikan Raisa ya. Kalau tadi soal kritikan di performance yang ada di sosmed, gue kali ini mau ada kasih masukan ya. Kasih masukan soal sosmednya Raisa. Gue berharap dia makin sering upload di sosmed. Terutama gak usah live deh, live oke lah gitu loh. Itu kondisional ya kan. Tergantung kondisi lo seperti apa. TikTok ya, gue berharap lo update TikTok gitu. Gue kemarin sempat iseng, apakah Raisa ini suka upload video-video cover dance, karena biasanya gue pernah kelihatan Raisa ini cover dance bareng teman-temannya. Ternyata itu di akun teman-temannya. Ya, gue berharap dia lebih sering upload TikTok lagi. Karena belakangan cukup jarang, udah lama juga dia udah nggak upload TikTok. Jadi menurut gue harus lebih sering lagi untuk upload TikTok. Biar lo bisa tunjukin sisi lain ataupun bakat-bakat yang lo punya, ataupun lo bisa mempromosikan diri lo lebih lagi. Itu menurut gue dari TikTok tuh sebenarnya cukup berhasil, dan itu dilakukan sama adik-adik yang generasi 12 dan it works menurut gue ya. Menurut gue cukup berhasil untuk promosi di TikTok dengan karakter lo, dengan keunikan lo, dengan bakat yang lo punya. Dan menurut gue ya Raisa harus lebih sering lagi untuk upload TikTok, ataupun nimbrung sama teman-temannya pun ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Biar gue bisa ada hal yang gue tampilin gitu loh untuk TikToknya Raisa, karena gue ngelihat Raisa nih suka kalau diajakin cover dance sama teman-temannya. Itulah soal Raisa ya. Hal-hal yang gue dapetin soal Raisa. Mungkin ada beberapa hal yang kurang. Gue berharap ya dia lebih sering sharing-sharing, dia lebih sering cerita, biar gue juga jadi lebih tahu sisi lain Raisa tuh seperti apa, karakter apa sih yang lebih unik lagi, karakter apa sih yang sebenarnya dimilikin sama Raisa tapi orang nggak tahu. Ya biar dia harus lebih sering sharing, itu sih. Itu yang penting banget buat dia. Dan sebenarnya Raisa udah pernah gue bahas itu di milestone-nya dia, di 100 show-nya dia. Kalian bisa tonton di sini ya. Itu udah cukup lama videonya, kalian bisa tonton. Dan kali ini birthday-nya dia. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ada tambahan dari Raisa? Seperti apa sih sosok Raisa? Apakah kalian bisa lebih mendeskripsikan? Kalian bisa kasih ada fun fact, Kak, fun fact ini soal Raisa tuh seperti ini. Kalian bisa kasih di kolom komen ya. Kita bisa sharing di sana. Kalian bisa tambahin juga apa yang kurang dari apa yang gue sampaikan, ataupun koreksi juga boleh. Oke.
Kalau gitu kita langsung lanjut ke birthday t-shirtnya Raisa. Kita langsung ke Instagram dari JKT48 Merch. Let's go. Yap, ini dia JKT48 Merch Instagram. Dimana sebenarnya udah ada satu lagi birthday t-shirt yang muncul di atas. Coba nanti kita akan kasih lihat di akhir bulan November ya. Kebetulan. Oke, ini dia birthday t-shirt dari Raisa dengan menampilkan warna abu-abu. Ya, warna abu-abu yang dipilih sama Raisa. Gue nggak tahu ini ada kayak semacam teksturnya atau enggak. Cuman kayak kelihatan bagus ya warna abu-abunya. Abu-abu dengan tulisan warna putih, font putih. Dan kali ini gue ngeliat kayak dia kayak buat logo gitu. Ya, ini ada tulisan Raisa di sini dengan font yang cukup unik dan gue ngerasa ini kayak bisa loh jadi logo dan gue kepikiran apakah setiap member itu harus buat logo masing-masing biar kayak unik ya. Kayak semacam tanda tangan mereka dan itu menjadi logo kayak logo band, tau nggak logo band yang benar-benar official dari si membernya. Itu seru sih kalau ada ya, jadi kayak ada trademark dari seorang member itu dan itu beda-beda dan bakal dipakai terus. Itu unik loh. Ini Raisa seperti ini ya. Menurut gue ini poin yang bagus dengan buat semacam ini ya, kayak semacam logo. Ini bagus loh. Gue jarang memuji member yang masang nama di birthday t-shirtnya tapi kali ini bagus. Raisa kecil aja di samping kiri, dia ngambil apa namanya, format yang seperti itu ya, yang satu logo kecil di depan, terus nanti di belakangnya baru akan ada gambar lagi. Kita lihat di belakangnya. Di belakang kali ini ada XVII. Ini adalah angka Romawi 17 ya. 17 dan ini ada kayak mozaik fotonya Raisa, foto. Ini fotonya Raisa tapi ngacak ya. Matanya di sini, ini matanya lagi, mulutnya di sini. Ya, kayak kepisah-pisah kayak puzzle gitu kalau gue ngelihatnya, puzzle yang gambar itu kalau kalian tahu ya. Kalau di sini tulisannya gue baca dulu dari HP. Oke, life is like archery, therefore you must know what target you must aim at. Ya, hidup itu seperti panahan. Kamu harus tahu target mana yang mau, target apa yang mau kamu sasarin, yang mau kamu tuju, yang kamu keker, yang kamu apa bidik ya, yang kamu bidik itu tujuanmu yang mana, itu kamu harus jelas. Ya, jadi hidup itu seperti panahan. Dan kenapa gambarnya puzzle tapi hidup itu seperti panahan? Gue kayak ya bagus sih gambarnya gitu, belakangnya ya. Cuma kayak nggak tepat sasaran. Ininya apa, kata-katanya sama gambarnya. Ya 17-nya gede itu nggak apa-apa lah ya. Fotonya tuh masalahnya kayak puzzle. Cuman kata-katanya archery. Kenapa nggak panahan juga gambar belakangnya? Ya terserah lah ya. Ya gitulah. Birthday t-shirtnya Raisa ya. Komenan gue itu aja untuk birthday t-shirtnya Raisa. Quotes dan gambarnya kurang tepat gitu. Ya ini dia foto anaknya ya. Bener-bener sangat cocok di photoshoot. Oh itu yang gue mungkin kurang, atau iya kurang dari penjelasan soal Raisa tadi. Anak ini kalau untuk salah unggul di mana ya, menurut gue dia punya potensi di bidang photoshoot ya. Jadi model dengan postur tubuhnya, stylenya ya kan, dan cara dia ketika difoto tuh ekspresi kok cara sih, ekspresi dia ketika difoto tuh bisa main, dan makin kesini tuh makin bagus. Tuh ya, dia ngasih ekspresi yang ceria di sini karena ini birthday-nya dia. Tuh kan kata gua kalau dia photoshoot tuh ekspresinya main. Itu dari Raisa. Ya, bagaimana pendapat kalian soal birthday t-shirtnya Raisa? Apakah kalian suka? Apakah biasa aja atau ada komentar baik dari kalian seperti yang gue komentarin tadi? Silahkan kalian komen di bawah ya kalau kalian ada pendapat.
Dan kalau menurut gue lebih suka yang tahun lalu. Tahun lalu itu ada angka 16-nya ya, kayak jersey baseball kalau tahun lalu itu. Dan itu dia untuk birthday t-shirt dari Raisa. Selanjutnya itu adalah fanbase-nya Raisa ya. Kalian bisa lihat proyekan fanbase-nya Raisa di Twitter atau X dari Raisa and Rise di sini ya, sebagai fanbase-nya Raisa. Kalian bisa lihat di sana hashtag apa yang dibawakan oleh Raisa and Rise, dan kalian bisa ramein hashtagnya dan kalian ucapin ulang tahun buat Raisa di ulang tahun yang ke-17 tahun ini. Dan buat Raisa ya, happy birthday, selamat ulang tahun buat Raisa di 17 tahun. Ya, walaupun masih muda tapi ini jadi usia yang cukup banyak ujiannya ya ternyata di 16 kemarin. Semoga tahun ini jadi tahun yang lebih baik, tahun yang bisa menunjukkan kalau kamu itu berkembangnya sangat positif ya, berkembangnya sangat positif. Kamu bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, pelajaran-pelajaran baru. Dan menurut gua kalau di umur 17, enjoy your 17 birthday. Nikmatin usia 17 tahun kamu, karena 17 tahun itu banyak banget hal-hal yang luar biasa, banyak banget hal-hal yang fun. Kamu harus nikmatin itu. Apapun yang terjadi di usia 17 tuh mostly menyenangkan harusnya ya. Mostly menyenangkan. Semangat juga buat sekolahnya karena tahun depan kamu bakal lulus ya, dan semoga bisa langsung kuliah dan dapat tempat kuliah yang kamu harapkan, yang kamu sukai. Jurusannya juga. Jangan sampai kejebak ya. Ingat itu. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Raisa. Enjoy your 17th birthday. Dan itu dia untuk birthday girl Raisa kali ini. Mungkin gua nggak terkadang ada beberapa momen gua nggak fokus ya, karena memang baru sehat teman-teman. Baru fit dari sakit. Buat kalian semua juga jaga kesehatan. Buat Raisa juga jaga kesehatan nih kalau nonton ini, kalau lihat ini. Kalau gitu itu aja untuk birthday girl kali ini. Kita akan ketemu lagi di 22 November, birthday-nya dari Cynthia Yaputera. Yes, member nih bos. Ya. Kalau gitu kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Gue Dodigun pamit. Bye bye. Yeay.